Puluhan pengunjung kolam renang di Cina digulung tsunami. Berniat mengisi liburan dengan bermain di kolam renang, sebanyak 44 turis di Cina malah cedera. Mereka terhempas tsunami ketika bermain di kolam ombak di Taman Kolam Renang Yulung Soyun, kota Longjing. Seperti dilansir Asia One, peristiwa itu terjadi saat itu puluhan orang hendak menjajal kolam ombak. Ternyata mendadak ombak buatan yang dihasilkan oleh mesin terlampau besar. Hal itu membuat sejumlah wisatawan terhempas ke dinding. Alhasil mereka mengalami luka-luka, bahkan ada beberapa di antaranya mengalami patah tulang. Mereka lantas dilarikan ke rumah sakit terdekat. Pengelola kolam renang lantas menyelidiki penyebab kejadian itu. Dari hasil penelusuran, peristiwa itu terjadi karena perangkat elektronik yang menghasilkan ombak rusak setelah terjadi pemadaman listrik. Kondisi ini membuat ombak yang dihasilkan tidak terkendali dan melukai pengunjung. Demikian isi pernyataan pengelola kolam renang. Salah satu pegawai membantah kejadian itu disebabkan kekeliruan operator ketika mengoperasikan kolam ombak. Tempat bermain itu sempat ditutup sehari tetapi kemudian dibuka kembali. Taman bermain kolam renang itu berada di dekat perbatasan Korea Utara dan ramai dikunjungi oleh penduduk setempat. Banjir besar Cina sengaja dibuat sebagai konspirasi tutupi bukti virus corona. Pengamat intelijen asal negara India mengungkapkan fakta mengejutkan di balik banjir bandang di Cina bagian selatan dan timur setelah pintu air Three Gorges Dam dibuka. Kota-kota di bawah dam raksasa Three Gorges Dam seperti Wuhan mengalami banjir bandang terbesar yang belum pernah terjadi. Ini bertepatan dengan kedatangan tim pakar Organisasi Kesehatan Dunia ke Wuhan untuk menyelidiki asal-usul COVID-19. Pemerintah Cina menyatakan sebanyak 433 sungai di seluruh Cina meluap hingga menyebabkan banjir, di mana 141 orang tewas atau hilang akibat banjir parah di tengah dan hilir sungai Yangtze. Melansir Global Times, Kementerian Sumber Daya Air Cina merilis ketinggian air 109 sungai melampaui batas aman dan ketinggian air 33 sungai mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah. Namun pensiunan Kolonel Angkatan Darat India Vinayak Bhatt mengungkapkan fakta tersembunyi soal waktu pembukaan pintu air Three Gorges Dam. Vinayak, seperti dilansir India Today dan kemudian dikutip taiwannews.com, mengungkapkan pembukaan pintu air Three Gorges Dam lebih cepat dari yang diumumkan pemerintah Cina dan volume air yang dilepaskan juga lebih banyak dari yang diakui pemerintah Cina. Administrasi Meteorologi Tiongkok telah mengeluarkan peringatan hujan lebat di seluruh Cina dan pemerintah Cina mengakui telah membuka 2 pintu air Three Gorges Dam. Tapi berdasarkan gambar satelit, ada indikasi pintu air dibuka dari setidaknya 5 pintu besar dan 5 pintu kecil 5 hari sebelum diumumkan pemerintah Cina. Stasiun Pemantau Hidrologi Kota Chongqing mengeluarkan peringatan banjir merah pertama dalam 80 tahun terakhir untuk sungai Xizang yang berada di bawah Three Gorges Dam. Namun menurut Vinaya, ketinggian air di Three Gorges Dam 2 hari setelah banjir besar di hulu sebenarnya lebih rendah 15 meter dibandingkan dengan foto ketika pintu air semua ditutup. Berdasarkan ketinggian air Pulau Zongbao, Vinayak yang merupakan konsultan intelijen open source menegaskan bahwa mengingat ketinggian air 15 meter lebih rendah, tidak perlu membuka pintu air seperti yang dilakukannya. Beberapa video yang diposting di media sosial menunjukkan kota Yichang yang terletak tepat di bawah bendungan Tiga Ngarai mengalami banjir besar. Penduduk dikutip di media sosial sebagian curiga bahwa banjir adalah akibat permukaan pintu air Three Gorges Dam untuk menghilangkan tekanan pada bangunannya, sementara warga biasa di bawah menjadi korban. Di sisi lain,
citra satelit terbaru, bendungan tampaknya melepaskan lebih banyak air daripada yang secara resmi dinyatakan oleh pemerintah Cina. Beijing mengakui telah membuka 2 pintu air di bendungan. CGTN mengklaim bahwa laju aliran banjir mencapai 50.000 meter kubik per detik, sementara aliran keluar telah dikendalikan pada tingkat harian rata-rata 35.000 meter kubik per detik. Diduga mengurangi 30% dari debit puncak sungai Yangtze, yang secara efektif mengurangi tekanan pengendalian banjir di bagian tengah dan hilir sungai. Namun, gambar satelit dari menunjukkan semua gerbang banjir di bendungan telah dibuka. Pintu air Three Gorges Dam terdiri dari 23 outlet bawah dan 22 pintu air permukaan. Vinayak mengatakan kepada Taiwan News bahwa berdasarkan perkiraan, semua pintu air setidaknya sebagian terbuka dengan setidaknya 5 gerbang besar terbuka penuh. Dia mengatakan bahwa mengingat bendungan memiliki integritas struktural untuk menahan tingkat air yang jauh lebih tinggi di masa lalu, tidak perlu membuka pintu air. Vinayak menduga membuka pintu air begitu cepat adalah agar semua bukti terhapus sebelum perwakilan WHO mengunjungi rumah sakit dan laboratorium Wuhan. Sementara tim pendahulu WHO berada di ibu kota Cina, Beijing, akhir pekan lalu untuk meletakkan dasar penyelidikan asal-usul pandemi virus corona. WHO mengatakan pekan lalu bahwa 2 ahli, seorang spesialis kesehatan hewan dan seorang ahli epidemiologi, mulai bekerja, tetapi Minggu malam masih belum ada informasi mengenai nama spesialis yang diterjunkan, jadwal perjalanan, dan agenda mereka. Pihak berwenang Cina juga tidak membuat pernyataan tentang kedatangan tim WHO tersebut. Bahkan media Cina tidak memberitakan kedatangan pakar WHO ini. Tidak ada lembaga Cina termasuk China Center for Disease Control and Prevention yang mengkonfirmasi bahwa mereka akan bertemu atau berunding dengan para ahli WHO. Sebelumnya, Associated Press melaporkan bahwa kedua pakar itu berada di Beijing pada hari Sabtu dan Ahad. Misi mereka adalah bekerja dengan pejabat kesehatan dan ilmuwan Cina untuk mempersiapkan satuan tugas internasional yang dipimpin oleh WHO pada tanggal yang tidak disebutkan. Kedatangan tim WHO tersebut secara luas dipandang sebagai cara untuk membawa lebih banyak transparansi dan kerjasama dalam pencarian asal-usul hewan dari virus pertama kali diidentifikasi di Wuhan di Cina tengah akhir tahun lalu. Media pemerintah Cina baru memberitakan kedatangan tim WHO ke Beijing. Melansir Global Times, Hua Chunying, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, pada briefing Senin mengatakan kedua pakar WHO tiba di Cina dengan izin pemerintah Tiongkok dan mengadakan diskusi dengan para ahli Cina tentang pekerjaan penelusuran virus.